Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata, surat kabar di digital.com, tentunya dengan para wakil rakyat di kota Banjarbaru. Sudah bersama dengan Bang Gusti Rizky, DPRD Kota Banjarbaru, Komisi 2 ya sekarang? Ya, betul. Kebetulan Ketua Komisi 2. Siap. Saya langsung bertanya saja. Bang Rizky, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Lama di sela-sela kesibukan ini. Apa yang ingin Anda sampaikan ke warga? Saya juga ingin bertanya. Komisi 2 sudah bekerja apa, Bang? untuk warga Banjarbaru. Oke. Khususnya soal ekonomi dan keuangan ya. Ekonomi dan keuangan. Baik, memang sejauh ini yang sudah dilakukan kami di Komisi 2 yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat, yaitu kegiatan dalam rangka kami mengevaluasi dana RT Mandiri, yaitu salah satu program Pak Wali Kota. Visi misi ya? Visi misi dari Pak Wali, dan itu pun sudah berlangsung begitu. Dan juga salah satunya terkait kami pengawasan dalam kegiatan yang sekarang terjadi integrasinya izin-izin usaha yang disebut OSS itu. Ya, OSS itu. Yang mana-mana memang usaha itu yang akan kita lebih seleksi kembali, mana yang memang sesuai dengan kebutuhan dari lokal kita sendiri. Oke. Nah, kita tarik satu persatu benangnya. Soal RT Mandiri, apa yang jadi pokok persoalan di situ? Apa baik-baik saja? Memang baru terakhir kemarin kami melakukan kunjungan pertama ke Kecamatan Liang Anggang, dan di situ kita mendapati beberapa temuan, yaitu tentu saja konsen kita kembali lagi saya tegaskan di Komisi 2 adalah terkait perputaran ekonomi. Karena kembali lagi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dalam penyampaiannya terkait program RT Mandiri ini, yaitu secara tidak langsung adalah stimulus ekonomi bagi masyarakat yang ujung tombaknya itu ada di RT masing-masing. Betul. Nah, lalu kami mendapati ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang kita sebut nanti dalam bentuk kelompok masyarakat, yaitu mereka mengadopsi sistem-sistem yang memang mereka anggap secara yang sudah melalui seleksi dengan baik oleh instansi terkait juga, itu bisa mendatangkan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Berarti kemandirian ekonomi di level RT. Betul. Nah, sekarang sudah mandiri atau belum? Kalau atau kita sebagian? Ya memang dalam rangka transisi, apalagi ini baru program pertama. Iya, program pertama. Ini ada 60 RT yang melakukan program ini setelah hasil seleksi dengan baik oleh pemerintah sendiri. Dan kami mendapati memang sudah ada sebagian yang berkelanjutan lah, bisa kita anggap berkelanjutan, walaupun juga beberapa mengalami problematiknya gitu loh. Ya, salah satu contohnya mungkin seperti beternak gitu ya. Memang ada beberapa yang ya kalau kita bisa bilang namanya usaha awal ini kan ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi sejauh ini konsen kita yaitu bagaimana supaya program ini bisa berkelanjutan dan kita bisa menyempurnakan lagi untuk di tahun ke depannya. Tidak selesai di 5 tahun saja ya? Insya Allah akan kita lanjutkan kembali, dan juga saya rasa ini salah satu program yang baik ya, apalagi kita sedang dalam rangka pasca pandemi juga, yaitu pemulihan ekonomi ke depan bagaimana, dan kalau memang betul apa yang diprediksi oleh Pak Presiden waktu itu menyampaikan bahwa ekonomi kita akan gelap di 2023, justru program-program seperti inilah yang diperlukan untuk kita menjaga agar ekonomi tidak gelap seperti yang disampaikan waktu itu. Nah, bicara soal soal ekonomi, RT Mandiri juga di level terbawah. Soal kemandirian masyarakat dalam menjaga keseimbangan mungkin per kapita atau kelompok RT itu sendiri. Bang Rizky, apakah Komisi 2 dalam hal ini menemukan kendala atau ada hal-hal yang harus menjadi evaluasi agar kemandirian yang diinginkan di level RT itu tercapai dengan paling tidak 80% lah? Ada nggak kendala-kendala itu? Ya kalau kendala begini Bang, kendala ini akan terlihat di ujungnya begitu ya biasa ya. Di ujung dari program ini, apakah itu tadi kita sampaikan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, sejauh ini memang ini masih dalam tahap mereka berjalan untuk memulai kegiatan usaha itu sendiri. Nah,
Nah, begitu nanti berbicara keuntungan, nah itu baru nanti Komisi 2 akan menindaklanjuti kembali. Karena memang realisasinya RT Mandiri ini baru terlaksana di bulan Agustus dan Oktober kemarin. Jadi ini baru 1 bulan sebenarnya. Iya. Baru kita akan melihat nanti di tahun depan. Berarti evaluasi tahun depan berarti ya? Evaluasi yang memang apakah porsi dari kegiatan ini untung atau tidaknya itu baru kelihatan di tahun depan. 2023. 2023 betul. Dan juga nanti untuk RT-RT baru yang akan menerima kegiatan RT Mandiri pun juga akan kita seleksi lagi gitu loh. Jadi jangan sampai kegiatan ekonominya ini hanya berdasarkan dari kebutuhan beberapa kelompok saja, melainkan ini harus bermanfaat langsung untuk masyarakat di sekitar. Nah, itu kan ada duit, ada anggaran dari seluruh warga Banjarbaru kan untuk RT Mandiri itu. Misal kemudian hari ada dari 60 itu ada 10 atau 5 yang memang dicap stempel tidak mencapai titik persentase kemandirian ekonomi. Siapa yang berhak menghentikan itu atau melanjutkan dia berhak mandiri atau tidak? Memang ada tim penilai tersendiri yang siapa saja setahu setahu saya memang sejauh ini karena kegiatan yang mereka geluti itu di bidang pertanian dan juga peternakan, tentu ada DKP 3 di situ dan juga kalau saya tidak salah dengar ada pendampingan juga kita melakukan dengan teman-teman kejaksaan dan juga dari Polres, sehingga memang yang akan menerima dana ini adalah yang kita anggap siap melalui hasil seleksi itu tadi. Jadi kalau sudah siap, ya tinggal memang mekanisme di lapangan gitu, Bang. Kadang kan kita, ya mohon maaf kalau urusan cuaca mungkin ya, itu kita tidak bisa kontrol lagi ya kalau urusan alam. Makanya mungkin memang banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil perputaran ekonomi ini, tapi kembali lagi kita harapkan keberhasilannya ya bisa lebih dari 80% seperti yang Bang Rudi. Kalau saat ini udah di kisaran berapa? 40, kalau 50? Sekarang itu tadi Bang, memang kan baru jalan nih. Ya, karena kegiatan ekonomi yang mereka lakukan ini termasuk hampir sebagian besar itu dalam budidaya peternakan dan juga ada pertanian. Dan kalau kita berbicara kegiatan yang baru terlaksana 1 bulan ini secara maksimal, ya nggak mungkin lah kita bisa menilai ini berhasil atau tidak. Makanya saya sampaikan tadi, di tahun depan baru kita akan melihat hasilnya. Karena kembali lagi kalau tanam jagung aja kan nunggu 3 bulan baru panen. Kan nggak mungkin kita sebulan. Tapi kan gini juga Bang Riki. Tapi sudah ada kalkulasi lah. Ada kalkulasi kan, ada bayangan apakah jenis usaha itu memang pernah digeluti sebelumnya atau benar-benar baru. Betul. Itu kan. Pasti, yang jelas kalau berdasarkan informasi kemarin yang saya terima di Kecamatan Liangga, memang kelompok-kelompok masyarakat ini setelah diseleksi dan mereka juga diberi pendampingan dan pembinaan terkait kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Nah, salah satu contohnya saja, ini contoh ya. Contohnya misalnya dia ingin beternak kambing, ya jadi memang dicari kelompok masyarakat yang sudah pernah melakukan itu ataupun ada pengalaman di situ. Betul. Gitu. Tidak mungkin orang, ya mohon maaf kayak saya nggak ngerti juga Bang ternak kambing tiba-tiba kita tiba-tiba jadi punya usaha telur disuruh bikin tenunan kan bingung juga ya. Makanya perlu kembali penyempurnaan dalam pendampingan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan melakukan kegiatan melalui dana RT Mandiri itu. Oke, soal RT Mandiri. Apalagi Bang Rizky yang paling menonjol di Komisi 2 soal ekonomi? Ya, yang langsung bersentuhan dengan warga. Ya tentu saja kalau yang langsung bersentuhan, selain itu memang karena concern dari Komisi 2 itu sendiri adalah terkait ekonomi dan juga retribusi di pajak dan lain-lain. Ya kalau secara program langsung yang kita lihat sejauh ini memang itu yang langsung ke ujung tombak masyarakat, yaitu ke tingkat RT adalah di RT Mandiri. Tapi sejauh ini memang kalau kegiatan yang lain Bang, mohon maaf, untuk kegiatan yang lain memang dari segi Komisi 2 hanya dalam bentuk pengawasan saja sebenarnya. Kita ya mengawas, justru kita ke SKPD terkait PAD, itulah yang sebenarnya jadi concern utama Komisi 2, selain memang kita juga mengevaluasi ada kegiatan ini. Ya, saya jadi ingat mata pelajaran ekonomi. Transaksi ekonomi juga paling sering terjadi itu di pasar. Transaksi paling sederhana, ada penjual, ada pembeli. Saya ingin tanya Bang, kondisi pasar-pasar kita gimana nih kan? Kita udah jadi ibu kota loh. Betul. Nah, ekonomi paling bawah, pasar, rakyat. Ada yang disampaikan ke pemerintah? Ada Bang. Jadi begini,
terkait pasarnya gitu Iya, ya. soal Kegiatan di ya. dalam ya. Jadi begini, sesuai instruksi Mendagri kalau saya tidak salah di tahun ini tadi dan juga Menkyu bahwasanya untuk menekan inflasi karena memang terjadi inflasi sekarang, pemerintah bisa menggunakan 2% dari dana DTU transport umumnya. Dan itu saya rasa sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah kota untuk menekan kegiatan inflasi itu tersebut. Karena kalau saya tidak salah dengar ada 0,58% inflasi yang terjadi di khusus di Kota Banjarbaru saja. Nah, justru itu tadi kenapa kita concern karena kita memang sentuhannya langsung dengan pemerintah Komisi 2 dan kami menekan juga untuk segera melakukan ya stimulus lah kepada para pelaku-pelaku usaha sehingga tidak terjadi inflasi itu. Dan itu memang sudah terlaksana Bang, sudah berjalan dan nanti akan kita lihat lagi apakah hasil dari stimulus ini memang di triwulan akhir nanti berhasil atau tidaknya. Kalau memang akan kita tambah di tahun berikutnya itu tergantung juga memang dari kebijakan pemerintah. Oke, untuk topik ini kita akhiri, Bang Rizky, karena ada topik yang menarik sebenarnya di pertemuan berikutnya. Di topik berikutnya, tapi ada hal yang tidak ingin saya lupakan untuk bertanya dengan Bang Rizky ini. Bang Rizky, ada potensi yang mungkin bisa dimanfaatkan seluruh Banjarbaru, elemen sektor semua Banjarbaru, termasuk pemerintah dan DPR-nya juga. Bandara internasional sudah ada. Akses transportasi jalan-jalan apa sih yang tidak menghubungkan terlewati Banjarbaru mau ke pelabuhan, mau ke bandara. Kemudian ibu kota sudah mulai dibangun. Kantor-kantor sudah dibangun. Apa Bang Rizky yang harusnya disiapkan oleh pemerintah kota agar semua duit, semua uang, semua anggaran-anggaran transaksi kegiatan ekonomi itu muncul dan masuk ke lumbung-lumbung PAD? Apa? Baik, memang kalau dari sejauh pengamatan saya dari pihak Bapeda dulu ya, dari Bapeda sudah melakukan kajian-kajian yaitu terkait kawasan yang nantinya Banjarbaru akan seperti Bang Rudi sampaikan tadi, kita memiliki bandara internasional. Sekarang bagaimana konsepnya kita ingin memanfaatkan keberadaan bandara itu sendiri. Iya, betul. Dan akhirnya kajian itulah yang dilakukan yaitu mengenai nanti arah Banjarbaru ke depan akan menjadi kawasan Aerocity. Nah, kenapa harus Aerocity? Karena memang kedatangan dan kepergian para pelaku usaha ini kan melalui pintu bandara kalau kita anggap gitu ya. Kita harapkan itu pun juga akan stay di lingkungan sekitar yaitu di Banjarbaru. Nah, potensi usaha dan investasi apa yang bisa dilakukan terkait kawasan Aerocity ini itu sangat banyak sekali Bang. Dan kalau menurut data yang saya lihat di PMPTSP provinsi, nilai total investasinya itu hampir di 16,6 triliun rupiah untuk kawasan Aerocity saja khusus di Banjarbaru. Dan itu banyak sektor yang bisa kita garap nanti di sana. Yang jelas kembali lagi terkait investasi dan lain-lain, ya kita harapkan memang ketersediaan lahannya yang harus segera bisa dituntaskan, yang mungkin dari kegiatan dari tanah-tanah atau juga lahan-lahan yang belum siap ataupun juga belum disertifikasi akan segera disertifikasi gitu loh. Untuk memuluskan itu apa yang Anda sampaikan ke pemerintah? Ya kita harapkan kepada pihak-pihak terkait khususnya instansi-instansi agar memang dipersiapkan secara dini karena memang kita arahnya akan ke sana. Ya, tentu saja terkait ketersediaan lahan. Investasi sama dengan ketersediaan lahan. Kalau tidak ada lahan buat apa juga orang punya taruh uang di sini gitu kan. Oke, Bang Rizky, terima kasih untuk topik ini. Kita juga nanti akan ketemu dengan Bang Rizky di topik yang berikutnya, tentu soal ekonomi dan keuangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang Rizky. Oke, thank you, Bang Rudi.